Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang mamalia terbesar yang pernah ada di lautan, tak sedikit dari kita langsung berpikir pada hewan yang akrab dipanggil dengan sebutan paus biru atau blue whale. Ya, paus biru. Siapa sih yang gak kenal binatang satu ini? Binatang yang telah dinobatkan sebagai hewan terbesar di muka bumi sejak tahun 1960 dan statusnya dalam kategori terancam punah ini ternyata memiliki segudang fakta terbaru yang jarang orang ketahui. Fakta-fakta tersebut akan kami rangkum dalam video informatif kali ini. Langsung saja kita simak 6 fakta mengejutkan dari paus biru yang jarang diketahui. Paus biru memiliki frekuensi suara terbesar di muka bumi. Bukan hanya ukuran tubuhnya yang besar, namun suara yang dihasilkan oleh mamalia satu ini juga menjadi yang paling keras dibanding dengan makhluk hidup lainnya. Bahkan tercatat dalam suasana tenang, paus biru dapat menghasilkan suara dengan besaran mencapai 188 desibel atau setara dengan 2 mesin jet yang dinyalakan bersamaan. Lalu, mengapa ketika kita mendengar suara paus biru, suara itu hanya terdengar tipis di telinga kita? Jawabannya terletak pada kemampuan pendengaran manusia. Manusia hanya mampu menangkap suara dengan baik pada frekuensi 20 hingga 20.000 Hz atau setara dengan 80 desibel. Artinya, jika kita mendengar suara lebih dari 80 desibel, maka telinga kita hanya mampu menyerap suara tersebut dalam frekuensi rendah. Memiliki pendengaran yang luar biasa. Bukan hanya memiliki frekuensi suara terbesar, ternyata mamalia laut satu ini juga memiliki kemampuan pendengaran yang sangat baik. Tercatat dalam penelitian di negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1987, ditemukan fakta mengejutkan bahwa paus biru dapat melakukan komunikasi dengan paus lain pada kisaran jarak yang mencapai 1.600 km. Sungguh luar biasa, bukan? Sekarang, bayangkan saja jika manusia dapat melakukan hal serupa, maka tidak akan pernah ada jet-jet atau ponsel di peradaban ini. Sepertinya akan sangat menarik, bukan? Paus biru singgah di Indonesia. Kalian pasti pernah berpikir bahwa paus biru hanya ditemukan di laut bagian bumi utara. Namun, menurut CNN Indonesia, blue whale sudah sebanyak 3 kali singgah di perairan laut Indonesia, tepatnya di Kabupaten Lembata, Wakatobi, dan Lovina. Kisaran singgah mamalia satu ini pun terbilang cukup lama, yaitu sekitar 5 hingga 6 bulan. Alasan yang mendasari mamalia ini memilih perairan Indonesia menjadi tempat singgah adalah karena suhu lingkungan yang nyaman dan sumber makanan berupa udang-udangan kecil yang cukup melimpah. Perenang dan penyelam yang hebat. Tubuh paus biru atau blue whale yang cukup besar ternyata bukan menjadi halangan mamalia satu ini untuk berenang dan menyelam. Bahkan tercatat ia mampu berenang dengan kecepatan 8 km per jam dan mampu meraih kecepatan tertinggi hingga 50 km per jam. Selain itu, paus biru juga memiliki catatan terbaik kemampuan menyelamnya, yaitu sedalam 500 meter di bawah laut. Kedua kemampuan ini dapat dilakukan dengan baik karena faktor morfologis paus biru yang memiliki sirip dan ekor lebar serta otot sirip yang begitu kuat. Berumur panjang. Paus biru adalah salah satu hewan yang terindikasi memiliki usia mencapai puluhan bahkan ratusan tahun dan masuk ke dalam daftar hewan paling lama hidup di planet ini. Tercatat rata-rata hidup paus biru bisa mencapai 80-90 tahun, dan paus biru atau blue whale tertua yang pernah ditemukan berusia 100 tahun. Mendengar rata-rata usia paus biru yang begitu lama, bahkan melebihi rata-rata usia manusia pada umumnya, pasti banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, bagaimana cara mengetahui usia mamalia laut satu ini jika usia mereka saja lebih tua dibanding peneliti.
Jawabannya adalah dengan menghitung jumlah lapisan lilin di telinga paus biru. Konsep ini sama halnya dengan penentuan usia pohon, yaitu menggunakan perhitungan jumlah lapisan cincin dalam batang kayu. Sangat menakjubkan, bukan? Paus biru banyak makan. Melansir dari uswales.org, makanan paus biru hanya berupa udang-udangan kecil seperti krill yang didapat dari dasar laut. Namun, tahukah kamu seberapa banyak udang yang dikonsumsi oleh paus biru dalam sehari? Eits, tenang, jika kalian belum mengetahuinya, kami akan beritahu. Sedang untuk kalian yang terlebih dahulu sudah mengetahuinya, jangan lupa untuk ketik jawaban kalian di kolom komentar ya. Ya, paus biru dalam sehari bisa menghabiskan sebanyak 40 juta krill udang-udang kecil. Sedangkan untuk anak paus sendiri, mereka belum mengkonsumsi krill, melainkan masih harus minum susu induk mereka sebanyak 250 liter per hari. Wow, luar biasa bukan mamalia yang satu ini? Nah, sekian fakta terbaru dan jarang orang ketahui tentang paus biru. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Dan jika tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta klik tombol share agar teman-teman kalian juga mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru dari channel Abbas Education. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.